Halo bosku, jumpa lagi di channel Gianto Mitsubishi. Kali ini saya akan mereview mobil terbaru 2025 dari Mitsubishi Motor. Tentunya banyak yang belum mengetahui mobil ini. Inilah yang namanya Mitsubishi Destinator tipe Ultimate, warna blue atau biru. Sekilas tampak dari depan seperti mobil X-Force, namun tetap beda jauh. Desain bumper depan, grill depan, mirip seperti mobil Eropa. Terus untuk velg, sekilas mirip velg X-Force. Tapi listnya jika diamati tetap beda dengan velg X-Force. Sedang ringnya 18 sama seperti punya Pajero. Tampak dari samping dengan desainnya kelihatan sangat gagah sekali. Mobil ini. Coba kalau kita lihat di bagian bodi belakang. Di pintu bagasi bertuliskan Destinator sesuai nama mobil ini. Dan emblem di bagian pojok pintu bertuliskan Ultimate sesuai dengan tipe mobil ini. Terus yang gak kalah menariknya, dibanding mobil lain, yaitu pada list pintu belakang didesain lekuk-lekuk halus. Ini cuma ada di Mitsubishi Destinator bosku. Di mobil lain, gak bakalan ada. Itulah salah satu keistimewaan desainnya. Selanjutnya kita akan melihat di bagian dalamnya. Ayo kita masuk aja. Nah, inilah bosku. Penampakan interior dalam mobil Destinator. Kelihatan elit dan mewah desain interiornya. Yuk, kita mencoba fitur-fitur yang berada di dalam mobil ini. Seterusnya, kita melihat di bagian belakang. Mobil ini untuk kapasitas tempat duduknya. Ada 3 baris bosku. Sesuai dengan desain terbaru mobil lainnya, untuk jok tengah, sandaran kepala, ada 3 sandaran. Dan untuk menjaga interior dalam, biar nggak kelihatan kotor. Untuk desainnya yang bawah, berwarna hitam. Dan biar kelihatan terang, di bagian atas berwarna krem. Sekarang kita melihat dari sisi belakang. Inilah penampakannya untuk interior dalam Destinator. Bila kita lihat dari belakang. Nah, itu jelas sekali penampakannya. Dan ruangan mobil ini kelihatan sangatlah luas. Jadi tampak nyaman sekali bila berada di dalam. Lanjut, kita tutup lagi. Bagasi belakang. Kita melihat lagi penampakannya dari belakang. Bumper belakang desainnya sangat bagus. Dengan bahan plastik fiber berkualitas tinggi, tentunya nggak mudah sobek, dan bila rusak, mudah diperbaiki. Selanjutnya kita melihat di bagian mesin mobil ini, bosku. Nah, ini bosku. Mesin Mitsubishi Destinator. Adapun mesin ini bertipekan 4B40, yaitu tipe mesin sport yang sangat kuat dan tangguh. Untuk kapasitasnya yaitu 1500 cc, berbahan bakar bensin. Jadi sangat ramah lingkungan. Untuk jenis baterai memakai aki GS, yang sudah teruji kekuatan serta kualitasnya. Jadi, nggak cepat rusak. Dan di sini, untuk tempat nomor mesinya. Letaknya sangat mudah untuk dijangkau tangan. Selanjutnya, kita akan melihat lagi di bagian interior dalam yang tadi belum kita utak-utik kecanggihannya. Nah, ini adalah fitur untuk membuka ventilasi. Yang tombol ini untuk pembuka dan penutup layarnya. Mari kita coba buka. Itu dia layarnya bisa terbuka. Karena modif ventilasinya mirip punya Outlander, jadi sangat lebar sekali. Selanjutnya, kita buka untuk ventilasinya. Nah, kacanya terbuka bukan? Terus kita tutup lagi dengan memencet tombolnya. Ventilasi kacanya menutup lagi. Terus kita pencet buka lagi. Kacanya akan terbuka. Canggih bukan bosku? Inilah mobil masa kini. Zamannya sudah serba elektrik. Kalau nggak mengikuti perkembangan zaman, ya pastinya tidak akan laku jual di pasaran. Alias ketinggalan zaman. Oke, nah kita tutup lagi ventilasinya bosku. Setelah tertutup, lanjut. Kita tutup layarnya dengan pencet tombol di sebelahnya. Nah, itu dia. Layarnya mulai bergerak menutup. Canggih bukan? Seterusnya, mari kita melihat di sebelahnya. Masih ada tombol yang belum kita review. Tombol ini bergambar telepon. Untuk kegunaannya, yaitu apabila kita pada saat darurat ingin memanggil pertolongan. Karena fitur ini sudah terhubung ke jaringan satelit. Jadi jika kita dalam bahaya, cukup pencet tombol ini. Lalu untuk di bagian pintu dalam, sudah dikasih lampu. Agar supaya kita bisa melihat fitur yang ada di pintu kalau gelap. Adapun warnanya bisa kita ubah sesuai yang kita kehendaki. Kelihatan bukan sinarnya lampu bosku. Ini saya setel warnanya merah. Lalu di bagian bawah pintu juga ada variasi yang kelihatan ada sinarnya. Bertuliskan Destinator. Itulah bosku. Sedikit review singkat dari banyaknya kecanggihan Mitsubishi Destinator. Kalau kita review semuanya, pasti akan memakan durasi yang sangat panjang dan melelahkan. Untuk itu, review kita sambung video selanjutnya. Agar kita bisa selalu berjumpa di channel ini. Dikarenakan mobil ini sudah laku jual, maka mobil Destinator akan segera dikirim untuk menuju ke juragan terbaru. Perlu diketahui, untuk keluaran Mitsubishi Destinator ini memang sangat luar biasa.
Mobil belum launching aja, sudah ada pemesanan. Padahal para customer baru tahu tentang kisi-kisi produk ini. Itulah tanda kepercayaan dari banyaknya juragan ke Mitsubishi. Sesuai dengan program pelayanan kami, setiap pengiriman mobil akan dikirim melalui towing resmi dari perusahaan. Semua dilakukan untuk menjaga kualitas produk ini agar tetap aman sampai ke tempat juragan. Nah, ini dia. Pak sopir sudah mulai menaikkan mobil destinator ke atas towing. Pak sopir ini akan selalu hati-hati ketika menaikkan mobil, agar supaya mobilnya tetap aman. Posisi mobil akan dicek secara memutar, apakah sudah sesuai dengan tempat yang dikehendaki? Apa belum? Supaya nantinya mobil tetap dalam posisi aman. Itulah kehati-hatian Bapak sopir dalam melaksanakan tugas dari perusahaan. Semua akan dilaksanakan oleh Bapak sopir dengan penuh tanggung jawab. Pengecekan dilakukan sangatlah teliti sekali. Apabila terasa belum sesuai dengan yang dikehendaki, maka mobil akan diturunkan dan dinaikkan lagi sesuai dengan kata hatinya. Setelah sesuai dan dirasa sudah pas, maka Pak sopir akan mengikat mobilnya ke towing. Itulah Bapak sopir yang sudah dipercaya bertahun-tahun di perusahaan, akan selalu hati-hati dalam bekerja. Menjaga kepercayaan itu sangatlah berat. Namun dengan modal niat hati yang kuat, semua bisa teratasi dengan sempurna. Sekarang letak mobilnya sudah sesuai dengan harapan Bapak sopir. Jadi Bapak sopir akan segera turun kembali untuk memulai tali temali mobil ini, agar bisa aman posisi mobil di atas towing. Tuh, benar kan? Beliau Bapak sopirnya keluar dari mobil dan akan segera turun dari towing. Karena tempat samping mobil sudah sempit buat jalan, Pak sopir cara turunnya dengan merambat. Biar bisa aman berjalan, tentunya juga biar nggak terjatuh. Karena keselamatan itu lebih utama, sebab hari apes tidak ada dalam kalender. Setelah berada di bawah, Pak sopir akan mengikat dulu di bagian depan dengan cara mencantolkan tali towing pada bagian mobil yang sudah tersedia. Tentunya biar mobil tidak melorot ke belakang. Setelah itu, baru di bagian roda mobil diikat ke bagian towing agar mobilnya tidak gerak-gerak. Pak sopir akan mengikat keempat rodanya. Cara mengikatnya juga nggak kayak yang lain. Pak sopir punya keahlian tersendiri dalam urusan tali temali. Apalagi berbekal bekerja sudah puluhan tahun. Tentunya tak diragukan lagi soal urusan ikat-mengikat mobil. Beliau jagonya dalam urusan ini, bos. Mah, ini juragannya sudah datang dengan membawa surat jalan keluar mobil ini. Itu tandanya sudah sah mobil ini untuk dikirim sekarang. Mantap bukan? Pak sopir masih menyelesaikan tali temalinya dan mengecek tali temalinya. Memastikan apakah sudah kencang apa belum. Sedang pihak checklist mobil juga memastikan apakah sudah selesai belum untuk persiapan pengiriman mobil ini. Setelah serasa semua sudah selesai dan memastikan mobil siap kirim, maka pihak checklist segera menghubungi marketing kalau mobilnya siap berangkat. Itulah aktivitas pengiriman dealer bosku. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapatmu? Tentunya jangan lupa untuk subscribe dan berkomentar di kolom bawah ini. Terima kasih bosku. Bye-bye.